True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Salam kehidupan, para penyembah dan para pejuang iman, worshiper and warrior in Christ yang saya kasihi. Kembali kita bertemu dalam ibadah online Voice of Life Ministry. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita kembali mereview, sekaligus coba menata puzzle-nya dengan apa yang kita sudah bicarakan dan diskusin pada Selasa yang lalu. Bergerak dalam musimnya dan memahami akan waktunya. Mari kita berdoa. Ingat, it's not just fellowship, it's discipleship. It's not just living, it's life. It's not just a religion, it's kingdom. Mari kita terus bergerak dari paradigma kepada paradigma yang lebih dalam. Deep call unto deep. Sehingga melalui itulah kita boleh mengenapi rencana dan kerinduan hati Bapa atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati semua kami semua, para penyembah dan para pejuang iman. Kami bersedia dan kami rindu menjadi anak-anak dan putra-putra kerajaan yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu cerita yang buat saya lucu. Ketika seorang ilmuwan besar namanya Stephen Hawking, dalam satu perjalanan hidupnya dia sempat tidak percaya Tuhan. Saya tidak tahu apakah di akhir hidupnya dia masih tidak percaya Tuhan, tapi dia mengatakan satu statement, alam semesta itu Tuhan bukan Tuhan yang ciptakan. Alasannya it's funny, karena bagaimana dia bisa mengerjakan segala sesuatu, karena sebelum ada alam semesta, waktu ini belum ada. Jadi bagaimana kita bisa mengerjakan kalau tidak ada time? Sebab reality itu perlu ruang dan waktu. Ini secara logikanya nggak salah. Tetapi dia lupa bahwa dia bergerak dalam logika kotak satu kota. Tuhan itu di luar kota itu. Tuhan itu bukan hanya mengasihi. Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu bukan hanya mengisi semua waktu. Tuhan itu kekekalan itu. He is the eternity. Dia bukan butuh waktu, karena waktu dia ciptakan. Jadi ada satu paradigma demi paradigma yang kita harus pahami di sana. Ada orang yang hanya tahu waktu sekarang, tetapi fisika kuantum menyingkapkan bahwa waktu kemarin dan waktu akan datang itu harus bersama-sama dengan waktu sekarang, dan kita harus mengalami kehadiran Tuhan di waktu lampau, sekarang, dan akan datang. Ingat, kita sudah belajar tentang 3 dimensi waktu, dan kita perlu mengalami kehadiran Tuhan di 3 dimensi waktu. 2 titik yang di belakang dan di depan inilah menjadi satu titik pegangan yang membuat senar itu menjadi regang, tertarik dan lurus. Itulah yang membuat seorang tidak menjadi orang biasa, bergerak terus, karena dia lepas dari masa lalu, bahkan dia membawa modal warisan masa lalu, dan dia mengarahkan, driven dengan satu mimpi apa yang Tuhan sediakan di masa depan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang memahami waktu. Nah, fisika alam semesta yang disebutkan dalam Stephen Hawking itu theory of everything. Jadi alam semesta itu dimulai dari Big Bang, ledakan besar, starting waktu. Hidup bukan sekedar sebuah seri aktivitas, tetapi sebuah spiritual journey, perjalanan rohani. Kapan itu terjadi? Ketika Anda mengalami sebuah perjumpaan di mana Anda dan saya menemukan identitas. Di situ baru kita mengalami sebuah dimensi waktunya Tuhan. Di luar itu, kita akan jalani sebuah aktivitas,
tapi tanpa tujuan dan tanpa makna. Perjumpaan Musa dengan Tuhan membuat dia sadar, karena iman dia menolak disebut anak putri Firaun. Artinya, he found himself, his identity. He was not born to be a prince of Egypt. He was born to be a man of God. He was born being a servant of God, being a leader untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah takdirnya dia. Kapan dia menemukan itu? Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menemukan jubahnya. Di situ barulah sebuah hidup yang dimana perjalanan waktu bersama Tuhan itu dimulai. Anda dan saya harus menemukan Big Bang-nya itu. Di situ mulai Anda menemukan Kairos itu. Tanpa identitas, kita nggak bisa menemukan panggilan dan tujuan. Kita nggak bisa menemukan jalur itu. Ketika seorang menemukan identitas, di situ dia menemukan keberadaan dirinya. Di situ dia menemukan design. Why I was born. Who am I? Di dalam identitas ada desain. Ada jatah. Kalau saya anak anak raja, saya punya jatah. Kalau saya warga negara Indonesia, saya punya hak ikut BPJS. Ada jatah. Dengan status kita. Ada kekuatan yang menyertai. Saudara, kalau saya lihat binatang harimau itu mengagumkan, saudara. Jalan nggak ada yang ditakuti, semua takut sama dia. Kecepatannya, kekuatannya, kesigapannya, wibawanya luar biasa. Itu menyatu di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia seekor harimau. Ayam dengan bebek mirip tapi beda. Bagaimana bebek lahir dengan satu kemampuan untuk berenang di air. Ada satu kekuatan, ada satu anugerah, ada satu favor, authority. Bebek keluar dari air, cuma goyang langsung kering. Bandingkan dengan ayam. Tapi kalau urusan lari, wah, bebek kalah dengan ayam. Setiap kita, dengan identitas kita akan menemukan kekuatan kita. Kita akan menemukan jatah berkat kita. Berikanlah kepada kami, bukan makanan secukupnya, our daily bread, jatahku pada hari ini. Makanan roti yang sudah kau sediakan hari ini, my daily bread, our daily bread. Jadi beda, bukan secukupnya sebenarnya. Itu terjemahan yang kurang tepat. Berkat jatah. Tuhan bilang burung di udara aja punya jatah. Terlebih Anda dan saya. Nyatanya kok banyak orang yang kekurangan, Pak. Dicuri setan. Karena setan itu pencuri. Anda dan saya lahir dengan satu jatah. Anda dan saya lahir dengan satu Hebron yang Tuhan sudah sediakan. Bapa sediakan. Bukan hanya Tuhan, Bapa sediakan. Nah, yang ketiga, identitas. Tadi ada desain, ada jatah, ada kekuatan, ada otoritas, ada power, ada authority. Ya, yang keempat ya, ada tugas yang harus dikerjakan. Ada panggilan yang harus diselesaikan. Kalau Anda seekor burung, Anda ditetapkan untuk terbang. Anda dipanggil untuk bukan hanya terbang, sukses untuk terbang. Karena Anda seekor burung. Karena bukan Anda seekor burung, mohon maaf. Karena burung itu lahir sebagai burung. Seekor harimau dia lahir dengan kemampuan, dia sukses untuk menangkap mangsanya. Tapi dia harus mengerjakannya. Tuhan tidak berkata, aku yang menaklukkan. Tuhan memerintahkan Adam, taklukkan itu. Dengan kekuatanku. Dengan penyertaanku. Itulah garis yang harus kita selesaikan. Dan di dalam proses ini,
kita harus mengerti apa yang disebut waktu. Makanya ada istilah seed, soil, season. Seed, benih. Siapa kita? Soil, kita harus bergerak dalam jalurnya. Tanahnya di mana? Season, kita akan masuk level to level. Perjalanan ini bukan linear, ini level to level. Satu panggilan Tuhan buat gerejanya, kita nggak boleh berhenti di satu level. Kita harus keep moving ke level berikutnya. Hidup seorang anak itu kita bisa lihat, lulus SD dia harus lanjut SMP, lulus SMP dia harus lanjut SMA, dia nggak boleh berhenti, dia harus terus sekolah. Nah, mari kita lihat dalam Ibrani pasal 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi ini cerita orang yang terlambat dewasa. Bukan murtad, tapi dia terlambat dewasa. Dia gagal dewasa. Nah, Ibrani pasal 6 ayat 1, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Oke, bahasa Inggrisnya, let us go on unto perfection, not laying again the foundation. Kita udah meletakkan dasar, kita nggak boleh berhenti. Jadi ini perjalanan dari Gilgal, Bethel, Jericho, Jordan. Tidak linear, tapi level to level. Nanti tanggal 19 September kita akan melakukan webinar. Ada suara pesan yang saya nangkap dari Tuhan. Gereja, engkau harus bangkit. Engkau harus bergerak di dalam level berikutnya. Kita nggak boleh berhenti dan kita menikmati comfort zone. Karena kita sudah masuk dalam satu level. Dan kita berhenti di level itu dan menikmati comfort zone itu. Tidak boleh. Kita harus masuk dan terus keep moving. Sebab kita harus terus bergerak. Di mana ada kebergerakan, di situ ada kehidupan. Salah satu nasihat kepada rekan atau staff Voice of Life, saya berkata, olahraga. Tubuhmu ini gerakkan. Karena tubuh ini didesain untuk olahraga, untuk bergerak. Di situ bukan soal berapa kalori yang keluar. Itu hormon listrik tubuh, lemak-lemak itu akan larut ketika engkau berolahraga. Life is like riding bicycle. To keep balance, you have to keep moving. Untuk tetap seimbang, kau harus tetap terus bergerak. Kalau engkau berhenti, kau jatuh. Makanya Paulus berkata, aku melupakan ini belakang. Aku harus terus bergerak, berlari-lari. Menuju tujuan. Nah, ini kita harus tahu kairosnya Tuhan. Ada sebuah kejahatan ketika kita yang seharusnya melangkah, tapi kita nggak melangkah. Jadi jangan kita lihat ukurannya itu adalah standarnya moralitas, tetapi sebuah hubungan dengan kehendaknya Dia. Bukan soal melakukan hal-hal yang imoralitas. Banyak orang terjebak karena saya sudah tidak melakukan hal-hal imoralitas. Tiap minggu saya sudah ke gereja. Bukan itu.
Kerajaan sorga seperti orang diberi talenta. Talenta itu tidak diberikan tapi dipercayakan untuk menghasilkan buah. Dan talenta atau benih itu tidak akan menjadi pohon yang berbuah kalau nggak diproses. Tidak ada proses tanpa pergerakan. Anda harus bergerak dan Anda harus ngerti waktu Tuhan. Saya punya cucu dan kerjanya cuma tidur, bangun dia bilang, susunya datang sendiri. Dia hidup dalam penuh kasih karunia, susu disediakan, semua disediakan. Tetapi kalau cucu saya umur 10 tahun, dia minum susu, dia nggak mau minum sendiri. Oh ya diselentik aja. Loh, lah dulu kok nggak apa-apa, Pak? Dulu kok dianggap lucu. Dulu bilang cup. Sekarang kok enggak? Karena usianya udah jalan. Anda lihat. Yang dulu nggak apa-apa, dulu dia ngompol nggak apa-apa. Kalau 10 tahun ngompol, itu problem. Nggak boleh, 5 tahun aja nggak boleh. 3 tahun aja nggak boleh. Kita harus tahu pertumbuhan kita seiring waktu. Waktu adalah mata uang kehidupan. Kita nggak bisa jual, kita nggak bisa beli. Kita diberi untuk dipakai, untuk ditukar dengan sebuah hasil. Because we cannot do anything without time. Dan kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan. Dalam masa pandemi ini, oleh kemurahan Tuhan, saya boleh menyelesaikan satu buku, 3 States of the World. Dan itu saya sungguh bersyukur. Nanti tanggal 19 September kita akan melangkah dalam webinar bersama-sama. Catat tanggalnya, Sabtu pukul 9 pagi tanggal 19 September. Kita akan join bersama-sama, harus ada pendaftaran. Setiap peserta hamba Tuhan, pelayan Tuhan, guru-guru sekolah akan diberi buku ini secara free. Kalau Anda mengikuti. Gilgal Battle yang ketiga, hal yang lain. Ketika Kairos Tuhan datang, tidak bisa ditunda, tidak boleh ditunda. Kenapa Tuhan membawa satu contoh? Belajar dari semut. Banyak orang terjebak semut itu karena rajin. Bukan. Perumpamaan itu bukan, fokusnya bukan soal rajin, tapi mengerti waktunya. Jangan tunggu pemimpin. Bahkan ketika engkau pemimpin tidak bisa diharapkan sekalipun, jangan itu jadi alasan engkau tidak bergerak. Biarpun tanpa pemimpin, dia bergerak mengumpulkan roti pada musimnya. Binatang-binatang di daerah yang makin dekat dengan kutub, mereka tahu apa itu Kairos, musim panas yang singkat. Mereka bergerak mengumpulkan makanan, menggemukkan tubuh, menikah, kawin, punya anak, seret, tidur lagi. Membesarkan anak selama musim dingin, beruang kutub. Mereka harus menghargai waktu musim panas. Mereka nggak bisa menunda-nunda. Alkitab mengajarkan bagaimana Ibrani 12 ayat 15. Ibrani lagi. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia tidak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bangsa Israel ketika dia sudah di ujung tanah perjanjian, karena kena hasut 10 pengintai yang pesimis dan tidak punya iman, mereka nangis mau kembali bersama Korah pemimpin mereka. Something happened. Hukuman penghakiman Tuhan terjadi.
Mereka menyesal, tapi nyalain Musa lagi-lagi. Kau telah bunuh orang pilihan Tuhan, umat Tuhan. Dan mereka berkata, oke, sekarang kita mau masuk. Kita nggak jadi pulang. Kita masuk. No way. Tuhan sudah bersumpah. Orang yang sudah dengar suaraku, lihat mujizatku, lihat perbuatanku. Ini mereka menyangkal tidak 10 kali. Mereka nggak akan lihat tempat perhentianku. Dan aku bersumpah, Tuhan mengampuni, tapi Tuhan tidak lagi memberi kesempatan. Seumur hidup mereka hanya berputar 40 tahun. Dan mereka nggak pernah lihat tanah perjanjian. Tidak pernah bisa diulang. Saya menyusun satu quote. Hal yang paling disesali ketika orang menutup lembaran dalam hidup ini. Panggilan yang nggak pernah diselesaikan. Nggak pernah digenapi. Cinta yang nggak pernah diwujudkan. Dan penyesalan itu dibawa pada kekekalan. Once you lose what we call time, it never back. Esau mencari dengan cucuran air mata, tidak pernah terjadi, tidak pernah kembali. Anda lihat, berjagalah dari identitas. Anda tahu panggilan, baik keadaan baik atau tidak baik. Kalau Anda seorang dokter, supposedly, seumpamanya seorang dokter, Anda dipanggil untuk datang ke rumah sakit. Saya berkali-kali mendengar, jangan ke rumah sakit. Itu tempat penuh risiko. Karena banyak pasien COVID di sana. Saya bilang, baik, saya perhatikan. Saya berhati-hati untuk tidak ke rumah sakit. Kalau tidak diperlukan. Tapi bagaimana kalau saya seorang dokter? Dan saya punya tugas untuk merawat pasien. Adalah sesuatu yang memalukan kalau saya sembunyi dan saya tidak melakukan tugas itu. Kenapa saya melakukan? Tetap ada doa bersama. Karena saya percaya saya dipanggil menjadi seorang imam yang untuk bersyafaat buat bangsa dan negara. Untuk mesbah dupa itu harus terus naik. Adalah sebuah kesalahan, adalah dosa, dalam arti bukan imoralitas. Kalau saya berhenti dengan alasan pandemik, tentu saja polanya juga berbeda. Social distancing harus dilaksanakan, tentunya. Dan yang hadir juga beberapa pengurus saja. Tapi kita menjaga mesbah doa. Ketika engkau menemukan identitasmu, sekali engkau tahu panggilanmu, dan jangan menunda, kerjakan, karena waktu tidak bisa kembali. Life is so precious, don't destroy it, don't ignore it. Jangan sia-siakan, jangan biarkan lewat tanpa makna. Biarlah kita bertanya kepada Tuhan, what must I do that I may work the work of God? Sehingga aku bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, saya tahan dulu. Nah, salah satu yang harus kita kalahkan apa? Ketakutan. Ketika kita takut, kita nggak bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Karena keberanian bukan kita menantang, tetapi kita harus tidak mau untuk dikuasai oleh ketakutan. Ketika seorang tentara, dia dipanggil untuk terlibat dalam medan perang, ada risikonya, ada. Tapi itulah panggilan seorang tentara. Ketika peperangan datang, dia harus ada di medan perang. Yang ketiga, ada saatnya kita tidak lagi moving, tapi kita, kata orang Jawa, kita bergerak ing ngarsa sung tulodo,
ing madya bangun karso tutwuri handayani. Ada saatnya orang menjadi soko guru. Kalau kita lihat silsilah Nuh hidup itu sampai Abraham hidup, tapi tidak ada cerita Nuh. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Nuh, tapi Nuh, saya percaya dia kembali bergaul dengan Tuhan. Waktu Abraham hidup itu sampai cerita Yusuf. Abraham masih ada, tapi tidak ada cerita Abraham lagi. Saya percaya Abraham tetap hidup bersama Tuhan, tetapi tugas perjalanannya sudah selesai. Paulus itu termasuk pendeta super, bukan merek rokok, sahabat kehidupan. Jarang di rumah, suka pergi ke Korintus, ke Efesus, ke Filipi, ke Tesalonika. Tapi lihat, ada sebuah musim dia nggak bisa lagi. Dia di penjara. Tapi yang luar biasa, di situ dia nggak nganggur. Ya, saya tidak ingin membandingkan saya dengan Paulus, tapi saya di pandemik ini hampir sebagian besar jadwal pelayanan itu diberhentikan, tetapi Tuhan kasih kesempatan saya menulis buku. Dan saya begitu bersyukur untuk anugerah ini. Paulus menulis surat di penjara, dan hari ini yang tertinggal adalah suratnya, bukan khotbahnya. Nggak ada rekaman khotbahnya Paulus. Itulah Rasul Paulus, seorang rasul yang terus berkarya. Anda dan saya harus closing. Makanya Ibrani juga sebutkan di Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Baru-baru ini kita kehilangan yang saya tahu hamba Tuhan besar, Bapak Maurice Cerullo dan Bapak almarhum Abraham Alektanus Saputra. Kalau saya coba flashback lihat apa yang terjadi dalam gereja Betani, satu momen yang luar biasa. Dan seumpama tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Alek, kalau 5 tahun terakhir Pak Alek mau melakukan seperti yang waktu Betani di awal, kira-kira beliau bisa nggak? Saya percaya nggak bisa. Ini bukan soal Tuhan tidak mau pakai Pak Alek, bukan. Ada sebuah kairos, ada satu angin Tuhan yang Tuhan kerjakan waktu itu. Dan Tuhan sudah memakai Pak Alek dengan luar biasa. Waktu itu nggak kembali. Maurice Cerullo dipakai Tuhan untuk KKR kesembuhan. Dalam mungkin 10 tahun terakhir, beliau sudah nggak melayani kesembuhan lagi. Beliau menjadi soko guru. Orang harus tahu kapan dia menjadi tutwuri handayani. Starting awal, proses, titik akhir hidup kita. Kita perlu finishing dan closing well. Saya berdoa, saya minta, kalau lembaran hidup saya ditutup di bumi ini, saya boleh minta, saya tidak memaksa Tuhan. Saya boleh pulang tanpa sakit. Saya ingin sedang bersekutu menyembah Tuhan. Dan saya bertemu dengan Tuhan. Tapi selama saya di bumi, saya belajar untuk mengerjakan apa yang saya harus kerjakan. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya tidak ingin kehilangan rasa dan cinta. Saya terus bergerak, saya mau bergerak. Saya nggak ingin kehilangan waktu, saya menggambar bersama Tuhan. Saya ajak para worshiper and warrior, bangun, bangkit, bergerak. Ayo kita satukan hati. Bersama-sama, di depan kita ini ada persiapan webinar. Sosialisasikan. Bawa dalam doa puasa. Mari kita kerjakan proyek demi proyek. Penjangkauan demi penjangkauan. Minta Tuhan pakai hidupku. Apa yang tertinggal ketika kita pulang? Apa yang kita kerjakan di dalam dan bersama Tuhan? Ini bukan soal sukses. Seorang hamba Tuhan dan penulis Alkitab, orang paling kaya yang pernah hidup, Salomo, dia belok dari Tuhan. Dan Tuhan tidak mengambil sedikit pun berkatnya, kekuasaannya. Tuhan mengambil satu yang paling berharga, hadiratnya.
Dan dia menulis di kitab Pengkhotbah, semuanya sia-sia. Semua pencapaian, kalau itu di luar Kairos dan tidak ada Tuhan di sana, everything is nothing. Jadi bukan soal seberapa besar, seberapa Tuhan hadir dan berkenan. Jalani hidup ini, jangan menjadi sebuah kumpulan aktivitas semata. Jadikan ini sebuah perjalanan spiritual. Jadikan ini sebuah lukisan kehidupan yang sedang terus menggambar dalam sebuah kanvas yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Jangan berhenti bergerak, tapi bersama Tuhan. Lewati lembah dan bukit. Terus bergerak, jangan berhenti di Gilgal. Moving forward ke battle. Keep moving. Jericho. Apa itu? Gilgal bicara penyunatan. Battle bicara sorga terbuka. Jericho bicara authority. Kuasa, the power of God. Jordan bicara penyerahan total. Tira itu lewat. Face to face. From glory to glory. Dan kita melihat Tuhan hadir di sana. Full. Dan kita boleh menyatu. Memerintah bersama. Dan menjadi mempelainya. Ini sebuah pertandingan. Membutuhkan ketekunan. Oleh sebab itu mata kita perlu melihat. Jauh ke depan. Kekekalan. Sehingga kita boleh mengakhiri. Bukan untuk berhenti. Untuk masuk. The last season in our life. Apa itu Pak? Eternity, kekekalan. Tapi kekekalan menjadi seperti apa? Ditentukan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tetap berdiri dan bergerak di atas satu fondasi Kristus dan dalam identitas jubah, sepatu dan tongkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ingat, Anda bukan orang biasa. Kita nggak pernah dipanggil jadi orang biasa. Anda dipanggil menjadi putra-putra kerajaan. Para imam dan raja, penyembah-penyembah dan pejuang-pejuang iman. Jangan menjadi penakut, jadilah pahlawan, pejuang. Mintalah keberanian untuk tetap kita bergerak. Tuhan memberkati. Amin. Bapa, biarlah berkat-Mu turun atas setiap penyembah dan pejuang iman, worshiper dan warrior yang Kau kasih. Kami semua anak-anak-Mu, dan kami Kau panggil untuk menyelesaikan apa yang sudah Kau tetapkan dalam hidup kami. Kami rindu untuk bertumbuh dewasa. Kami rindu untuk menyelesaikan apa yang Kau sudah tetapkan. Sehingga itu jadi persembahan buat Kau. Terima kasih Tuhan. Biarlah pesan ini masuk sampai ke relung hati kami yang dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Salam kehidupan.